Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesinia Fitri dengan NIM akhir 087 dari ruang 3 semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan hal yang perlu dipersiapkan pembina pramuka di SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pramuka. Menurut KBBI, pengertian pramuka adalah organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Pramuka sendiri adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Jadi, pengertian pramuka adalah semua anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Beberapa tingkatan anggota Gerakan Pramuka adalah terdiri dari 4. Yang pertama siaga, usia 7-10 tahun. Yang kedua penggalang, usia 11-15 tahun. Lalu penegak, usia 16-20 tahun. Lalu terakhir pandega, usia 21-25 tahun. Sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961, merujuk pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembantu Gerakan Pramuka. Organisasi kepanduan ini kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada 14 Agustus 1961. Tak lama setelah Presiden RI memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui Kepres RI nomor 448 tahun 1961. Sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dianggap sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka dan diperingati setiap tahun hingga saat ini. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau yang lebih dikenal dengan Lord Baden-Powell adalah orang yang pertama kali mempelopori gerakan pramuka atau kepanduan yang disebut Boy Scout. Kedua, pengertian kepramukaan. Kepramukaan atau pramuka adalah salah satu organisasi kepanduan yang berasal dari Inggris dan telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak istilah yang ada dalam dunia pramuka, salah satunya adalah kepramukaan. Pada hakikatnya, hal itu merupakan proses pendidikan non-formal dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda. Kegiatan yang langsung di bawah pengawasan dan tanggung jawab dari orang tua atau orang dewasa. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan ialah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan kepada peserta didik melalui kegiatan menarik, menyenangkan, dan menantang yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Dalam pembuatan metode kepramukaan tidak terlepas dari 5 hal yang tercangkup dalam prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar bersifat saling berkaitan dengan metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui proses pendidikan praktis yang berkesinambungan sepanjang hayat melalui pengenalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri, sistem among. Macam-macam metode kepramukaan. Badan Powell sebagai penemu pendidikan kepramukaan telah menyusun prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan yang tertulis dalam Anggaran Dasar Kepramukaan Sedunia sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan dan agama. Kedua, setia kepada negara. Ketiga, persahabatan dan persaudaraan dunia. 4, menolong sesama hidup. 5, satya dan dasar dharma pramuka. 6, kesukarelaan. 7, non-politik. 8, metode latihan yang unik bagi anak dan pemuda dalam bentuk kegiatan yang diarahkan untuk menyiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan atas dasar sistem beregu, tanda kecakapan, dan kegiatan di alam terbuka. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi dari gerakan pramuka.
Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Tujuan dari Gerakan Pramuka ialah menjadikan anggotanya berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, menjadikan anggotanya manusia yang cerdas dan terampil, menjadikan anggotanya berguna dan baik, serta sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Fungsi Gerakan Pramuka adalah kegiatan menarik bagi anak dan pemuda, pengabdian bagi orang dewasa, dan alat bagi masyarakat dan organisasi. Lalu, sifat lambang dan penggunaan lambang Gerakan Pramuka. Sifat kepanduan. Yang pertama, nasional. Adaptasi terhadap keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional. Harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan sesama pandu. Lalu yang ketiga, universal. Dapat dipergunakan di mana saja. Lambang dan penggunaan lambang. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Soemarjo Atmodipuro. Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961. Penggunaan lambang Gerakan Pramuka pada panji, bendera, papan, nama kuartir, dan satuan tanda pengenal administrasi Gerakan Pramuka. Penggunaan tersebut dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan meningkatkan kegiatan Gerakan Pramuka sesuai dengan kiasan yang ada pada lambang Gerakan Pramuka tersebut. Uraian dan manfaat arti lambang Gerakan Pramuka. Yang pertama, buah kelapa atau cikal adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, buah kelapa dapat bertahan lama dalam bagaimanapun juga seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, ulet, serta besar tekad dalam menghadapi apapun. Lalu yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di mana saja. Tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimana juga. Lalu yang keempat, kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan pohon yang tinggi, mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus. Lalu yang kelima, akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, tekad dan keyakinan yang dipakai guna memperkuat diri untuk mencapai cita-cita. Lalu yang terakhir, kelapa, pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Terakhir, pembina pramuka. Yang pertama, komitmen terhadap prinsip-prinsip dalam kepramukaan. Kedua, bertanggung jawab atas pengembangan mental, moral, spiritual, dan lain-lain dalam upaya peningkatan kemandirian serta aktivitasnya di masyarakat. Yang ketiga, fasilitator, guna mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Yang terakhir, pengetahuan dan keterampilan. Pembina harus menyiapkan diri guna melaksanakan tanggung jawab semaksimal mungkin. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.